Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dat yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita semuanya, menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling ahsan amalnya. Dat yang terus memberikan berbagai anugerah kepada kita, anugerah sehat, sempat, iman, Islam, dan luar biasa anugerah dua terakhir ini. Seharusnya kita menjadi bangga dan merasa mulia dengan dua anugerah tadi, anugerah iman, Islam. Karena ini kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah yasrah sadrahu, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima ketentuan Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki dalam kesesatan, maka Allah akan jadikan hatinya, dadanya itu dayiq, sempit, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan, tidak bisa menerima iman, harajan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dirinya sedang naik ke atas langit. Ini ayat kelihatan sederhana, tapi masya Allah ini ada kesesuaian dengan fakta ilmiah. Orang semakin naik akan semakin tipis, oksigennya akan semakin sesak. Dan Allah sudah katakan jauh-jauh sebelum ilmu pengetahuan sampai ke situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini, wa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrah lil Islam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa yasrah sadrah? Apa yang dimaksud dengan dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam? Maka Rasul katakan, nurun yuqdafu fis sadr, cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati orang tersebut, fayansarihu lahu wa yanfasihu, sehingga dia bisa menerima Islam, dia bisa dengan lapang dada menerima ketentuan-ketentuan, perintah, larangan dalam Islam. Afaman sarraha sadrahu lil Islam, dalam satu ayat dikatakan, fa huwa ala nurin mir rabbih. Siapa yang dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, fa huwa ala nurin mir rabbih, maka dia menerima cahaya Islam. Para sahabat sampai di situ belum puas dengan penjelasan Rasul, sehingga mereka bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hal lidzalika min amarah yu'rafu biha. Wahai Rasul, apakah orang yang Allah beri cahaya dengan hidayah Islam, kemudian Allah berikan cahaya kepada dalam hatinya, itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai tanda-tanda? Maka Rasul katakan, al-inabatu ila daril khulud. Orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah Islam dan Allah berikan cahaya ke dalam dirinya, dalam hatinya, maka apa? Dia punya kecenderungan satu, berorientasi kepada akhirat. Al-inabatu ila daril khulud. Yang kedua, wattajafi an daril hurur. Dia tidak terberdaya, tidak tertipu dengan kehidupan dunia.
wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il mauti, dan dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kematiannya sebelum dirinya berjumpa dengan kematian. Jadi para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, indikator masuknya cahaya Islam ke dalam hati seseorang, sehingga kemudian terbangun 3 indikator tadi, 3 orientasi tadi, senantiasa dirinya cenderung kepada kehidupan akhirat, tidak terberdaya dengan kehidupan dunia, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk kematiannya. Ini sejalan dengan banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'alal ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya. Atau mungkin dalam ayat yang sering kita dengar, kita hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di awal, kehidupan dunia ini. Innamal hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ini sejalan. Hanya saja para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kadang dalam realitasnya 3 indikator ini begitu banyak di antara kita yang lupa dengan bisa dikatakan kefitrahan berislam ini. Dalam lupa dengan prinsip-prinsip berislam ini. Seharusnya orang yang sudah dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah, masuk cahaya ke dalam dirinya, masuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia juga punya mindset bagaimana senantiasa membangun akhiratnya, tidak terberdaya dengan kehidupan dunia, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk kematiannya. Kita banyak dilupakan. Banyak di antara kita yang justru mungkin lupa dengan tujuan hidup kita. Tujuan hakiki hidup kita di dunia ini apa? Banyak di antara kita yang lupa. Kita dilupakan dengan akhirat kita. Banyak di antara kita yang justru benar-benar konsentrasi, fokus dengan kehidupan dunia, ngejar ke sana kemari dan sebagainya. Banyak yang lupa kemudian untuk menggunakan bagaimana dunia itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Lupa. Banyak di antara kita kalau sudah seperti ini pasti juga lupa dengan kematian kita. Lupa dengan mempersiapkan liisti'dadil mauti. Lupa dengan mempersiapkan diri untuk kematian. Persoalannya siapa yang melupakan para jamaah sidang Jumat rahimakumullah? Siapa yang melupakan 3 hal yang seharusnya menjadi kefitrahan ini? Kefitrahan ketika kita mau menerima Islam. Tidak lain adalah musuh kita bersama, as-syaitan. Syaitan yang melupakan kita semuanya. Logika sederhana banget ya. Kemarin Ramadan yang dikatakan setan wasuffidatis syayatin wa tughallu fihi asyayatin, setan itu dibelenggu dan lain sebagainya. Kita bisa melihat secara bersama bagaimana kondisi seperti itu saja. Banyak manusia bermaksiat, banyak manusia tidak mau menunaikan sholat, banyak manusia tidak mau melaksanakan perintah siam, perintah puasa. Apalagi mungkin dengan kondisi tidak ada belenggu dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Tantangan besar. Kenapa? Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu akan datang kepada kita dalam kondisi apapun dari aktivitas kita. Kita akan didatangi kapanpun, dimanapun. Kita semuanya akan didatangi oleh syaitan. Untuk apa? Jelas menyesatkan kita, melupakan kita dengan tadi akhirat, mensibukkan kita dengan dunia, melupakan kita dengan kematian. Kita tidak main-main berhadapan dengan mereka, karena mereka juga tidak main-main ketika berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendeklarasikan dirinya, ya Rabb wa izzatika ya Rabb la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu wahai Rabb. Ini ikrar setan, Masya Allah, luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi kemuliaanmu, ketika dia khususnya iblis ketika diusir dari surga. Bukannya kapok, dia malah justru bersumpah, demi kemuliaanmu wahai Rabb, saya senantiasa akan menjerumuskan hambamu, akan menyesatkan hambamu selama ruh mereka itu ada di badan. Jadi dari lahir sampai mati kita semuanya akan diganggu oleh setan. Mereka akan datang kepada kita di arah depan kita, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Setan akan datang kepada kita dari depan kita, melupakan akhirat, tujuan akhir kita, menyibukkan kita dengan dunia, menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dengan hal-hal yang mubah. Bahkan mungkin kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Setan akan terus mengejar kita semuanya sampai kita sakaratul maut.
Manusia ketika sakaratul maut itu bagi setan adalah satu peluang emas terakhir. La yakunu fi halin ala ibni Adam asyadu minhu min halil mauti. Tidak ada satu kondisi yang paling mereka perhatikan, dan itu menjadi peluang emas bagi setan adalah di kita semuanya, anak Adam adalah ketika semuanya nanti akan mengalami sakaratul maut. Ini satu kondisi yang benar-benar menjadi peluang terakhir bagi mereka. Maka ketika seseorang ada yang mengalami sakaratul maut, mereka akan panggil semua teman-temannya. Ini di sini ada orang sakaratul maut, mari kita ganggu. Mari kita lupakan dirinya dengan kalimat thayyibah. Mari kita lupakan dirinya dengan at-taubah. Mari dengan taubat. Kita lupakan dirinya dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu pernah diperbuat, mengganggu tetangganya, apalagi sampai membunuh. Sehingga dia nanti ketika sakaratul maut apa? Tidak bisa keluar kata maaf dari lisannya. Kita buat dirinya tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dirinya buat benci dengan apa yang sedang dia alami. Kita buat dirinya kecewa, sedih dengan harta yang mungkin nanti akan ditinggalkan, dengan keluarga yang ditinggalkan. Masya Allah, setan akan seperti itu. Itulah yang akan kita alami di sakaratul maut. Setan akan senantiasa mengganggu kita semuanya sampai kita sakaratul maut. Makanya Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini doa para nabi. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kita dalam keadaan muslim, dalam kondisi beribadah, dalam kondisi menunaikan ketaatan. Doa Yusuf ketika dia berkuasa, bagaimana Rabbi tawaffana muslima wa alhaqni bis sholihin. Apakah doa-doa ini pernah kita unjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan yang namanya tukang sihirnya Firaun ketika dikalahkan sama Musa, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayatina. Kita tidak diancam oleh Firaun hanya gara-gara apa? Karena kita beriman kepada Allah. Maka mereka kemudian memohon kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wafatkan kita dalam kondisi muslim. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam kondisi muslim, dalam kondisi kebaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadir jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita jaga apa yang menjadi kehormatan Allah yang diberikan kepada kita berupa anugerah Islam. Anugerah Islam ini dengan kita hiasi Islam ini dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, muamalah dengan Allah secara baik, muamalah dengan manusia secara baik. Ketika kita sudah membiasakan seperti itu, insya Allah berikan anugerah kepada kita berupa kematian yang baik. Karena Rasulullah sudah menjanjikan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai ayyamutu 'ala ma 'asha 'alai. Seorang hamba itu akan diwafatkan dalam kondisi kebiasaan dia itu seperti apa, dan dibangkitkan juga dalam kondisi seperti apa. Maka hendaknya jika kita menginginkan kematian yang baik, kematian yang husnul khotimah, maka kita biasakan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.